Sebenarnya dia itu siapa? Bagaimana dia bisa membangun istana ini? Tapi, aku janji akan kembali kepadamu secepatnya. Kenapa seperti ini, Pangeran? Bagaimana dengan janjimu bahwa kau akan kembali padaku? Kisah janji yang terlupakan seorang pria untuk Mayura yang malang. Di sebuah rumah kayu yang kecil, hidup seorang wanita bernama Mayura. Kecantikannya begitu menawan, dihiasi rambut emasnya yang cantik. Namun naas, ibunya meninggal saat dia masih muda. Oleh sebab itu, setelahnya dia tinggal bersama ibu tirinya yang kejam. Karena mendambakan kasih sayang dari ibu tirinya, Mayura pun bekerja keras tanpa mengeluh. Namun tidak peduli seberapa keras dia bekerja, ibu tirinya tetap saja tidak menyukainya. Malah dia semakin benci padanya. Suatu hari, ibu tirinya datang pada Mayura untuk memberikan tugas. Mayura, dengar. Ini adalah 5 kilogram bulu dari berbagai jenis burung. Yang harus kau lakukan adalah menyusun sesuai warnanya. Dan sebelum malam tiba, ini semua harus selesai. Mengerti? Dia berjalan dengan kebingungan. Tapi Bu, bulunya banyak sekali. Sampai malam pun mustahil bisa ku selesaikan. Aku tidak mau tahu berapa lama pun aku menentukan waktu. Kau harus menyelesaikan sebelum waktunya tiba. Jika kau tidak ingin kulit halusmu aku pukul. Karena ada ancaman dan hukuman, dia pun harus melakukannya. Mayura duduk dan mengerjakan pekerjaannya sambil menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa di antaranya sudah tertata, tanpa sadar dia menendang bulu-bulu itu hingga bulu-bulu itu berserakan di mana-mana. Aduh, bagaimana aku bisa mengerjakan tugas sebanyak ini? Dia menempelkan lengan ke kepalanya sambil menangis. Dia berkata, Apa mungkin ada yang bisa menolongku? Lalu suara lembut terdengar dan menjawab, Tenanglah gadis kecil, aku di sini untuk membantumu. Mayura melihat ada sesosok peri yang muncul di hadapannya. Apa yang terjadi sampai kau menangis seperti itu? Dia menceritakan semua yang terjadi kepada peri itu. Aku tidak tahu cara menyelesaikannya bagaimana. Ibuku sebentar lagi datang dan aku pasti dihukum. Peri itu pun menjawab, Jangan khawatir, kau istirahat saja. Aku akan bantu selesaikan tugasmu. Tapi apa kau bisa dipercaya? Percayalah padaku. Saat Mayura tertidur, peri tersebut menggunakan ilmunya untuk menyusun bulu-bulu itu. Saat dia terbangun dan hendak ingin berterima kasih pada peri itu pun sudah pergi. Hah? Dia pergi kemana? Aku belum sempat berterima kasih padanya. Sore hari tiba dan ibu tirinya kembali. Dia langsung terkejut melihat Mayura duduk setelah menyelesaikan tugasnya. Hari ini kau menyelesaikan dengan cepat ya. Kalau begitu pergilah keluar dan bawa barang-barang itu ke dalam. Iya, baiklah Bu. Di satu sisi, ibu tirinya sering memuji ketekunannya. Namun di saat yang sama, isi kepalanya dipenuhi pikiran-pikiran yang rumit. Coba kita lihat tugas yang lebih sulit apa yang pantas aku berikan setelah ini. Keesokan harinya, ibu tiri memanggil Mayura untuk mengisi air danau menggunakan sendok. Ya ampun ibu, bagaimana mungkin aku bisa mengisinya dengan sendok sekecil itu? Aku tidak mau tahu alasanmu, karena aku tahu kau orang yang pintar. Setelah itu, ibu tirinya pun pergi. Mayura tahu bahwa apa yang diminta ibu tirinya adalah hal yang mustahil. Dia duduk dengan putus asa dan melemparkan sendok itu ke danau. Lalu peri yang baik hati itu muncul kembali. Apakah ada sesuatu yang terjadi hingga kau bersedih seperti ini? Mayura menceritakan tugas baru dari ibu tirinya. Lalu peri itu menjawab, Oh, jangan khawatir. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Sekarang kau boleh istirahat. Saat Mayura beristirahat, peri itu menggunakan ilmunya untuk mengisi danau tersebut. Lalu dengan lembut, peri itu membangunkan Mayura dan memberitahunya, Kau boleh pergi melihat danau itu karena danaunya sudah aku isikan air. Melihat itu, Mayura bahagia dipenuhi rasa syukur. Dia segera memanggil ibunya dengan harapan hati ibu tirinya luluh padanya. Namun wanita kejam itu marah karena rencananya itu gagal. Aku sudah coba menggunakan cara ini tapi dia masih bisa menyelesaikannya. Kita lihat apakah besok dia bisa menyelesaikan tugas dariku. Keesokan paginya, ibu tiri memerintahkannya untuk membangun istana yang indah sebelum malam tiba. Terlebih, dia harus mengisi ruangan itu dari lantai atas
hingga dasar. Ya Tuhan, Ibu. Apa Ibu mencoba membunuhku hidup-hidup? Di saat yang sama, karena harapan dari hati kecilnya, peri yang baik hati itu pun kembali muncul untuk membantunya. Kau boleh istirahat. Aku janji akan membangun istana seperti yang diinginkan ibumu. Tapi kali ini sangatlah sulit. Bagaimana kau melakukannya, Peri? Bagiku tidak sesulit itu, kau tidur saja. Mayura tertidur setelah mendengar perkataan peri itu. Dengan ilmu yang tinggi, peri itu mengubah batu di hadapannya menjadi istana yang indah. Dan sebelum matahari terbenam, bagian dalam istana itu sudah dipenuhi perabotan yang lengkap. Kalau Mayura bangun, dia pasti senang karena tugasnya sudah selesai. Setelah matahari terbenam, ibu tirinya malah tidak senang. Dia masuk untuk melihat istana itu. Sebenarnya dia itu siapa? Bagaimana dia bisa membangun istana ini? Aduh, kepalaku jadi pusing. Ketika dia hendak mengeluh, dia berjalan ke ruang bawah tanah yang sangat gelap. Naas dia terjatuh dari tangga yang curam dan meninggal saat itu juga. Akhirnya, Mayura menjadi pemilik dari istana yang indah itu. Tidak lama kemudian, kabar tentang kecantikan Mayura tersebar luas. Banyak pria yang mencoba merayu Mayura. Dan salah satu di antaranya adalah seorang pangeran yang dengan cepat bisa menaklukkan hati Mayura. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk dengan bahagia di bawah pohon jeruk di samping istana, sang pangeran mengungkapkan kabar duka kepada Mayura. Aku harus kembali ke orang tuaku. Kenapa, sayang? Aku harus meminta restu kepada mereka. Setelah mendengar itu, ekspresinya langsung turun. Tapi, aku janji, aku akan kembali kepadamu secepatnya. Lalu Mayura menanyakan di mana dia harus menunggu. Kau ingin aku menunggumu di mana? Di bawah pohon jeruk ini, tempat kita menghabiskan banyak waktu untuk bahagia bersama. Mayura mencium pipi kanannya dan memohon padanya. Jangan biarkan orang lain menciummu sebelah sini. Sang pangeran tersenyum lalu meninggalkan tempat itu. Setelah mereka berpisah, Mayura membuat janji. Apapun yang terjadi, aku akan duduk dan menunggunya di bawah pohon jeruk ini. Dalam benaknya, dia tidak pernah sekalipun berpikir bahwa pangeran akan mengingkari janjinya. Jadi, harapan masih tetap ada. Dia terus duduk di bawah pohon jeruk selama 3 hari 3 malam tanpa beranjak. 3 hari sudah berlalu. Apakah dia benar-benar akan kembali? Apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah berkata itu, dia merasa kecewa. Dia pun bertekad untuk pergi mencari pangeran dengan membawa perhiasan sebanyak-banyaknya dan 3 gaun indah, 1 ditambah hiasan bintang, 2 ditambah hiasan bulan, dan ketiga ditambah hiasan matahari. Dimanapun pangeran berada, aku pasti akan menemukannya karena dia satu-satunya milikku. Mayura berpergian begitu lama, namun masih belum menemukan pangeran. Akhirnya dia pun menyerah dari pencariannya. Oh, pangeranku sayang, kau di mana? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Karena sulit untuk kembali ke istana, dia harus menetap sambil menahan kesedihannya. Mayura meminta pekerjaan kepada seorang petani untuk menjadi penggembala. Baiklah, kau bisa bekerja di sini. Akhirnya aku ada teman ngobrol. Aku juga seorang yatim piatu dan tidak punya saudara. Ya sudah, anggap saja tempat ini rumahmu. Iya, terima kasih atas kebaikan yang kau beri. Malam harinya, Mayura pergi mencari tempat tersembunyi dan aman untuk mengubur perhiasan dan gaun indahnya. Setiap hari, dia menggembalakan sapi-sapi ke ladang rumput. Suatu hari, dia terpikir akan pangeran yang ingkar janji itu lalu berkata, dia seharusnya tidak mengingkari janjinya seperti itu. Setelah itu, dia melatih anak sapi supaya bisa duduk di depannya. Lalu dia berbisik padanya, duduklah dan dengarkan aku. Kau harus setia ya. Jangan seperti pangeran yang meninggalkanku di bawah pohon jeruk.
Suatu hari, terdengar kabar bahwa putri raja di desanya akan menikah dengan pangeran yang pernah menjadi kekasihnya. Kenapa seperti ini, pangeran? Bagaimana dengan janjimu bahwa kau akan kembali padaku? Setelah itu, dia langsung meninggalkan keramaian di situ. Sementara di rumah petani... Oh, Mayura, kau dari mana? Aku mencarimu untuk mengajak makan bersama. Tapi aku sudah lapar sekali, jadinya aku makan duluan. Lain kali, kau tidak perlu menungguku. Aku baru saja kembali dari pasar. Mayura, apa kau tahu? Besok pawai pangeran yang akan menikahi putri raja di desa kita akan lewat sini. Mendengar hal itu, dia tidak terkejut dan menjawab, Iya, aku pergi dulu ya. Malam tiba, dia berbaring di tempat tidurnya sambil berpikir. Apakah pangeran sudah benar-benar melupakan masa lalunya? Aku harus mencoba satu cara agar tahu apakah dia masih mengingatku. Dia pun tertidur malam itu. Keesokan harinya, saat pawai itu lewat, dia memberitahu sapinya, Duduklah dan dengarkan aku. Kau harus setia dan jangan seperti pangeran yang meninggalkanku di bawah pohon jeruk ya. Begitu suara itu terdengar oleh pangeran, samar-samar dia teringat akan sesuatu. Apa maksud perkataan penggembala wanita itu? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas, tapi aku merasa dia mencoba memberitahukanku sesuatu. Setelah pawai dari pangeran semakin jauh, dia menyadari bahwa mereka melambat karena pikiran pangeran dibanjiri kebenaran. Sesuai dugaanku, aku tidak akan pernah mundur. Untuk perayaan pesta pernikahan yang semakin dekat, mereka menyiapkan pesta 3 malam di kerajaan. Aku harus ke pesta itu untuk merebut kembali calon suamiku. Saat malam tiba, dia menyelinap keluar rumah petani dan pergi menuju tempat persembunyiannya. Lalu dia mengenakan daun bersulam bintang dan semua perhiasannya dan memperlihatkan pesona rambutnya yang indah keemasan. Begitu dia memasuki ruangan, semua mata langsung tertuju padanya. Tetapi tidak seorang pun ada yang mengenalinya. Sang pangeran pun terkesima dengan pesonanya. Namun sang pangeran tidak menyadari bahwa dia adalah kekasih dari masa lalunya. Nona? Melihat ini, dia langsung lari. Nona, tunggu. Kau mau pergi kemana? Bicaralah denganku sejenak. Maafkan aku yang mulia. Sudah saatnya aku kembali. Aku akan datang lagi besok. Setelah itu, dia langsung meninggalkan pangeran. Di kamar tidurnya, pangeran sangat ingin bertemu Mayura. Apakah besok dia benar-benar akan datang? Kenapa aku jadi tak henti memikirkannya? Malam berikutnya, Mayura mengenakan gaun bersulam bulan. Juga dia mengenakan ikat rambut berbentuk bulan berwarna perak. Ketika sang pangeran melihatnya lagi, dia makin jatuh cinta padanya. Sesuai janjimu, kau benar-benar datang. Juga hari ini kau semakin cantik. Lalu sang putri yang akan menikah dengan pangeran keluar untuk menyambutnya. Yang mulia, orang tuaku ingin kita berdansa bersama. Maafkan aku, putri. Tolong beritahu mereka bahwa aku sedang ada urusan. Saat mendengar itu, putri raja merasa tidak keberatan. Putri raja pun pergi. Sang pangeran berbalik, Mayura sudah tidak ada. Sang pangeran hendak keluar, dia dihentikan oleh seorang wanita. Tunggu yang mulia. Ayo berdansa denganku. Satu lagu saja. Maaf Nona, aku sedang tidak bisa. Tapi musiknya sangat pas yang mulia. Sang pangeran tidak peduli dan menolak berdansa dengan siapapun. Begitu dia bertemu Mayura lagi, dia memohon kepada Mayura agar memberitahu siapa dirinya. Apakah kau tidak ingin memberitahu apapun tentangmu padaku? Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Tapi, bolehkah aku memintamu untuk datang lagi besok? Baik, aku berjanji besok aku akan datang lagi. Di malam ketiga, sang pangeran sabar menunggu Mayura. Akhirnya dia datang mengenakan gaun bersulam matahari emas dengan ikat pinggang berbentuk bintang, serta hiasan bintang-bintang kecil di rambutnya.
Kau membuatku jatuh hati lebih dari wanita manapun. Tapi sekali lagi, aku mohon, tolong beritahu namamu. Mayura tidak mengatakan apapun, tetapi dia langsung menyium pipi kanan pangeran. Hah? Kau kekasih masa laluku, Mayura. Setelah mengetahui hal itu, pangeran merasa menyesal. Dia meminta maaf kepada Mayura. Akhirnya yang mulia, kita sudah bersama lagi sekarang. Untuk menebus kesalahanku yang besar ini, aku akan menjadikanmu ratuku dan menikahimu sesuai dengan tradisi kita. Kemudian keduanya kembali tinggal di istana Mayura. Mereka juga menghabiskan saat-saat bahagia bersama di bawah pohon jeruk.